Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning, my students. How are you today? I hope you always healthy. Before start from study, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Today we want to learn about the chapter 16, School Safety Patrol for grade 4 of elementary school. Jadi hari ini kita sudah memasuki chapter 16 ya, dengan tema keamanan patroli sekolah untuk kelas 4 sekolah dasar. Let's go! Before I explain about the material, I want to tell you about the goals. In the end of the lesson, the students are able to first, identify school safety patrol. Second, identify imperative sentence. Third, make imperative sentence. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yaitu ada 3 tujuan pembelajaran. Pertama, Miss Yuli ingin kalian dapat mengidentifikasi patroli keamanan sekolah. Yang kedua, Miss Yuli ingin kalian dapat mengidentifikasi kalimat imperatif atau kalimat perintah. Yang ketiga, kalian dapat membuat kalimat imperatif. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Paham ya? Ayo kita masuk ke materinya anak-anak. Listen and repeat. Nah, sekarang Miss Yuli memiliki beberapa gambar, yaitu simbol-simbol patroli lalu lintas. Nanti kalian perhatikan ya, dan kalian dengarkan, lalu kalian ulangi di rumah. Stop from the front. Berhenti dari arah depan. Stop from behind. Berhenti dari arah belakang. Stop from the front and behind. Berhenti dari arah depan dan belakang. Pass left. Jalan dari kiri polisi. Pass right. Jalan dari arah kanan polisi. Pass from right and left. Jalan dari kanan dan kiri polisi. Nah, jadi ini adalah simbol-simbol yang sering dilakukan oleh polisi lalu lintas. Lanjut ya. Perhatikan, Miss Yuli punya gambar dari rambu-rambu lalu lintas. Jadi nanti kita olah menjadi sebuah dialog atau percakapan tentang rambu lalu lintas. Perhatikan dialog 1. What is it? It is a traffic sign. What does it mean? It means do not turn right. You cannot turn right. Apa itu? Itu adalah rambu lalu lintas. Apa maksudnya? Berarti jangan belok ke kanan. Jadi kamu tidak boleh belok ke kanan ketika kalian melihat rambu seperti ini. Paham ya? Kita lanjut dialog 2. Look at this traffic sign. Dialog 2. What is it? It is a traffic sign. What does it mean? It means curve to the right. You must curve to the right. Sama seperti tadi, apa itu? Itu adalah rambu lalu lintas. Apa artinya? Artinya belok ke kanan atau kamu harus berbelok sedikit ke arah kanan ya. Jadi kalau kalian lihat rambu lalu lintas seperti ini, kalian diarahkan untuk berbelok sedikit ke arah kanan. Nah, nanti kalian di rumah tolong dibaca ulang ya, cara membacanya bagaimana, dan kalian bisa membuat
dialog seperti ini menggunakan rambu-rambu lalu lintas lain. Kita lanjut. Kita lanjut ya, imperatif. Imperative sentence adalah salah satu bentuk kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk memberikan instruksi, saran, perintah, dan semacamnya. Jadi umumnya itu imperatif itu adalah kalimat perintah atau imperative sentence adalah kalimat perintah. Coba perhatikan, Miss Yuli punya contoh pertama nih. Please close the door. Contohnya di dalam ruangan ada dua orang, ada A dan ada B. Jadi si A ini meminta tolong kepada si B untuk menutup pintu. Please close the door. Tolong tutup pintunya. Don't be late. Jangan terlambat. Be there at 6 AM. Berada di sana jam 6 pagi. Nah, ini adalah contoh dari kalimat perintah ya. Kita lanjut ya. Now listen to the recording and repeat out loud. Jadi kalian dengarkan rekaman ini lalu nanti kalian ulangi ya di rumah ya. Ini adalah rekaman contoh dari kalimat imperative sentence. Listen carefully. Lesson 16. C. Listen to the recording and repeat out loud. Don't cross the street on the red light. Clean the classroom. Switch on the light. Be careful not to fall down. Listen to the explanation seriously. Don't climb the tree. Open the door. Don't be noisy. Bagaimana, sudah kalian dengarkan dengan baik? Nanti kalian ulangi lagi ya di rumah ya. Cara bacanya seperti apa? Kita lihat di gambar yang pertama. Don't cross the street on the green light. Yang artinya jangan menyeberang jalan di lampu hijau. Yang kedua, clean the classroom. Artinya bersihkan kelas. Yang ketiga, switch on the light. Artinya nyalakan lampu. Yang keempat, be careful not to fall down. Artinya berhati-hatilah agar tidak jatuh ya. Lalu, listen to the explanation seriously. Dengarkan penjelasan dengan serius. Yang keenam, don't climb the tree. Artinya jangan memanjat pohon. Yang ketujuh, open the door. Artinya buka pintu. Dan yang terakhir, don't be noisy. Artinya jangan berisik. Nah, jadi ini semua adalah contoh dari kalimat imperative sentence, yaitu kalimat sebuah instruksi atau kalimat perintah. Paham ya sampai sini ya? Jadi kalau kalian ingin meminta tolong ke teman kalian untuk melakukan apapun, itu adalah kalimat imperative sentence. Jadi kalian dapat menggunakan kalimat imperative sentence untuk memberi saran atau memberi sebuah perintah. Paham ya? Kita lanjut ya. Ada contoh-contoh dari latihan. Write negative imperative. Nah, sekarang kalian tulis kalimat negatif dari kalimat imperatif. Nah, ini contohnya, lihat di gambar ada clean the classroom. Ini kalimat positifnya ya, bersihkan kelas. Nah, kalau kalian ingin merubah menjadi kalimat negatif, kalian bisa tambahkan don't clean the classroom. Don't clean the classroom. Jangan bersihkan kelas. Paham ya? Kalian bisa tambahkan kata don't di awal kalimat. Nah, sekarang kita lihat gambar kedua. Kalimat positifnya cross the street. Nah, kira-kira kalimat negatifnya apa?
Nah, ini ada lagi, wait for me. Nah, di sini kalimat negatifnya apa? Coba kalian kerjakan di rumah dulu. Nanti setelah dikerjakan, Miss Yuli kasih tahu jawabannya. Bagaimana? Sudah kalian jawab di rumah? Gampang ya? Coba kita lihat di gambar yang ini. Nah, kalau kalimat negatifnya itu adalah don't cross the street. Don't cross the street. Jangan seberang jalan. Nah, ini adalah kalimat negatifnya yang berarti artinya, kan kalau cross the street itu artinya menyeberang jalan. Kalau don't cross the street artinya jangan menyeberang jalan. Paham ya? Nah, yang ini, lihat gambar yang ketiga, wait for me, yang artinya itu adalah tunggu aku atau tunggu saya. Nah, kalau dirubah menjadi kalimat negatif, berarti hanya menambahkan don't, jadi don't wait for me. Jangan tunggu saya. Bagaimana jawaban kalian, sudah benar? Semoga benar ya. Kalau salah kita belajar lagi. Kita ulangi lagi. Kita lanjut ya. Nah, tadi kalian kan sudah membuat kalimat negatif dari kalimat imperative sentence. Nah, sekarang ada satu latihan. Coba kalian perhatikan di sini instruksi. Match the pictures with the sentences in the box. Jadi, kalian cocokkan gambar dengan kalimat yang ada di dalam kotak. Nanti Miss Yuli kasih gambar. Nanti Miss Yuli berikan 4 gambar dan 4 kalimat yang ada di dalam kotak. Nanti kalian cocokkan ya. Coba kita lihat gambarnya. Coba kalian perhatikan aktivitas apa yang mereka sedang lakukan pada gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, sekarang Miss Yuli memiliki sebuah kalimat yang ada di kotak. Kita lihat. Di kotak pertama ada tulisan sweep the floor. Di kotak kedua, open the book. Kotak ketiga, raise your hand. Dan yang terakhir, write in your book. Oke, kalian lihat 4 gambar ini dan 4 kalimat ini yang ada di dalam kotak. Lalu kita cocokkan. Coba kalian lihat gambar nomor 1. Kira-kira yang cocok itu yang mana? Di sini ada sweep the floor, open the book, raise your hand, write in your book. Kalau sweep the floor itu artinya sapu lantai. Yang open the book artinya buka buku. Raise your hand artinya angkat tangan. Dan yang terakhir, write in your book artinya menulis di buku kamu. Kira-kira gambar nomor 1 lebih cocok dengan kalimat yang mana? Oke, sudah kalian tentukan. Dari setiap gambar ini yang cocok dengan kalimatnya itu yang mana? Oke, kita bahas ya. Sekarang kalian lihat gambar number 1. And now look at picture number 1. Kira-kira cocoknya sama kalimat yang mana? Yes, of course. Yaitu kalimat yang cocok adalah raise your hand, karena di sini ada gambar seorang anak yang sedang mengangkat tangan. Jadi raise your hand itu artinya angkat tangan ya. Coba kalian lihat gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua itu lebih cocoknya sama kalimat yang mana? Tadi masih ingat ya artinya ya dari kalimat masing-masing? Oke, siapa yang benar jawabannya? Give applause. Berarti kalian sudah mulai paham. Nah, jadi gambar yang kedua itu adalah write in your book. Menulis di buku kamu. Bagaimana gambar yang ketiga? Kira-kira tinggal 2 lagi nih, 2 kalimat. Kira-kira yang ini apa yang ini? Yang sweep the floor atau open the book? Ya, benar sekali. Gambar ketiga adalah sweep the floor. Sapu lantai. Sweep itu artinya menyapu ya.
Floor itu artinya lantai, jadi menyapu lantai. Nah, berarti sudah jelas ya, gambar nomor 4 itu adalah open the book. Dia sedang membuka buku. Paham gak sampai sini? Jadi ini adalah kalimat perintah atau kalimat imperative sentence. Sweep the floor, sapu lantainya. Raise your hand, angkat tangan. Open the book, buka buku. Write in your book, tulis di buku kamu. Nah, ini adalah kalimat perintah atau kalimat saran. Kita lanjut ya. Nah, sekarang Miss Yuli memiliki sebuah latihan. Nah, ini ada latihan. Coba perhatikan gambarnya. Miss Yuli memiliki latihan. Jadi kalian mengisi bagian kosong ini dengan cara melihat pada gambar yang sudah Miss Yuli tampilkan. Nah, jadi ini untuk menjawab ini kalian harus melihat gambar ini. Soal kalian kerjakan ya. Sampai sini sudah paham tentang materi hari ini. Jadi kesimpulan hari ini adalah kalian dapat mengetahui beberapa simbol dari polisi lalu lintas yang sedang patroli. Yang kedua, kalian dapat membuat sebuah dialog dari sebuah gambar rambu-rambu lalu lintas. Dan yang ketiga, kalian dapat mengetahui tentang imperative sentence dan kalian dapat membuat kalimatnya. Paham ya sampai sini ya? Jadi kalau ada penjelasan Miss Yuli yang kurang jelas, kalian bisa cari dari sumber-sumber lain atau materi-materi lain yang ada di YouTube atau buku-buku bahasa Inggris lainnya. Oke, thanks a lot for today. Before finish our today, let's say hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye.